Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menyapa semua yang hadir di acara Zoom kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini mari bersama-sama kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, ya, diberikan kesempatan, dibukakan semangat kita, hati kita, ya, untuk berkenan hadir, ya, di malam hari ini kita membahas satu tema yang sangat penting namun belum banyak dianggap penting, ya, yang sangat dibutuhkan oleh siapapun kita, tetapi banyak yang belum menyadari bahwa tema yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya, kita bersyukur karena malam hari ini artinya disitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, umur, waktu, ya, waktu luang, kesempatan, usia yang mana pada malam hari ini kita masih sehat walafiat, ya, masih ada kesempatan untuk menyiapkan bekal terbaik kita yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita syukuri, ya. Ada iman di hati kita, ada semangat untuk terus belajar, ya, dan bagaimana kita menyiapkan bekal terbaik kita, insya Allah, ya, di saat kita tidak mungkin lagi melakukan satu amalan, ya, di saat tidak ada satu orang pun yang telah meninggal dunia mampu lagi melakukan kebaikan, melakukan ibadah, ya, melakukan amal soleh, tetapi, ya, dengan sudah adanya wakaf yang telah disiapkan, insya Allah itu menjadi bekal yang sangat-sangat akan berarti, ya, dalam kehidupan kita kelak, insya Allah. Baik, Mbak Linta, Pak Hengki tolong dibantu mute, ya, sebagai host. Ya, Pak. Yang jazakumullah khairan katsiran. Salam pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah yang sama-sama kita harapkan, ya, syafaat dari beliau di saat nanti di padang mahsyar, ya, kita sangat membutuhkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita termasuk umat yang bisa meneladani kehidupan Rasulullah, ya, mencintai Rasulullah SAW, dan kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, di malam hari ini kita akan membahas satu tema, ya, dari kajian kita, ya, kajian wakaf kita yang sudah kita berjalan lebih kurang, ya, 1 tahun yang lalu, bahkan mungkin sudah hampir 2 tahun, ya, kita secara konsisten, secara kontinu, ya, terus melakukan kajian-kajian, ya, melakukan syiar wakaf, memberikan edukasi kepada umat, ya, tentang pentingnya kita berwakaf, ya, pentingnya kita memahami wakaf, pentingnya kita memiliki, ya, dan merencanakan amal wakaf ini, ya. Nah, mungkin yang malam hari ini baru hadir dalam kajian kita, ya, alhamdulillah tema kita malam hari ini, ya, adalah tema yang sangat-sangat menarik sekali, ya, karena, ya, wakaf inilah yang kita harapkan akan menjadi penolong kita nanti di saat kita di alam kubur, ya, tidak mungkin lagi kita melakukan amal kebaikan, ya, dan kita sudah artinya sudah selesai, ya, kesempatan kita, ya, dan amal wakaf inilah yang nanti akan menjadi penolong kita, ya, penolong yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita semua, ya, sebagai orang yang calon mayit, ya, camat, calon mati. Baik, untuk memudahkan kita memahami tema kita di malam hari ini, kita akan share materinya, ya. Dengan adanya materi kita bisa melihat, ya, dan juga mudah untuk memahami tahapan demi tahapan materi yang ingin saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu, ya. Allah muftah lana sudurana, ya Allah mazidna ilman nafi'a, ya Allah berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya, dan bukakan hati kami untuk menerima taufik hidayah insyaallah. Baik, kita alhamdulillah, ya, sudah bekerja sama dengan beberapa nazir wakaf, ya, diantaranya pesantren Kampung Maghfirah, ya, kemudian juga lembaga wakaf IKADI,
termasuk juga Global Wakaf ya, ya Kesma dan juga beberapa lembaga lain ya yang menjadi partner kita atau menjadi mitra nazir kita dalam program wakaf ini, insyaallah. Baik, kita awali dulu dengan apa itu wakaf tentunya. Gitu ya. Kita akan bicara wakaf, tapi apakah itu wakaf ya? Wakaf adalah menyerahkan ya sebagian harta, nah, ini poinnya. Menyerahkan hanya sebagian harta saja, ya tidak seluruhnya. Ya, anfiqu mimma razaqnakum, dari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada kita. Ya, mimma kasabtum minal ard, dan dari apa yang kalian dapatkan dari bumi ya, dari Allah tumbuhkan di muka bumi. Sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selama-lamanya. Nah, ya, artinya kemaslahatannya, manfaatnya kita berikan itu untuk jangka waktu yang lama ya, atau boleh juga untuk jangka waktu tertentu, gitu ya, sekian tahun ya, apa namanya, diberikan untuk maslahat dipergunakan ya, silakan dalam waktu tertentu ya. Untuk apa? Ya, untuk kepentingan ya, apa namanya, masyarakat ya, untuk keperluan ibadah dan kemaslahatan umum sesuai dengan syariah ya. Wakaf merupakan penyerahan harta untuk Allah Subhanahu Wa Taala yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah ini ya, ada 2 poin penting di sini, bahwa wakaf itu adalah ya kita menyerahkan harta kita ya, sebagian yang mana manfaatnya adalah untuk kepentingan umat ya, untuk maslahat umat ya, yang mana harta tersebut ya kita serahkan kepada Allah, maslahatnya adalah untuk umat. Nah ini. Nah, bicara tentang wakaf ya, ini selama kita dalam melakukan syiar-syiar wakaf ya, tidak mudah untuk memahamkan, untuk mengajak ya, untuk memberikan edukasi tentang perwakafan ini. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas ya. Berikutnya ada rukun wakaf ya. Nah, ini yang membedakan antara wakaf dengan sedekah biasa. Ya, sedekah biasa kita infak, ya kita sedekah, ya itu berbeda dengan wakaf ya. Karena wakaf ini punya rukun ya, yang syarat yang harus apa namanya, dijalankan. Yang pertama ada namanya disebut dengan al-wakif atau al-muwakif, yaitu orang yang berwakaf. Kemudian ada namanya mauquf ya, yaitu apa harta diwakafkan. Boleh jadi dalam bentuk bangunan ya, ataupun dalam bentuk uang ya. Yang sekarang kita sering mendengar namanya wakaf uang ya, atau wakaf melalui uang. Itu kalau melalui uang artinya kita mensupport sebuah program wakaf ya, dalam bentuk bangunan. Kemudian juga ada namanya mauquf alaih. Nah, ini peruntukannya. Ya, kita niatkan wakaf tersebut untuk apa? Ya, untuk duafa, untuk anak yatim, untuk pendidikan, ya, untuk dakwah, untuk rumah sakit, ya, atau untuk sumur, umpama ya. Nah, boleh seperti itu. Ya, kemudian ada namanya ikrar wakaf. Apa itu ikrar wakaf? Ya, sebuah pernyataan di mana ya kita menyatakan bahwa apa yang kita punya ini, harta kita, ya, diperuntukkan untuk menjadi wakaf ya, dan kita sebutkan mauquf alainya untuk siapa, serta juga ya alangkah baiknya kalau kita tambahkan niat wakaf tersebut untuk siapa gitu ya, sehingga kita meraih pahalanya, dan orang-orang yang kita niatkan juga meraih pahala utama dari wakaf yang kita berikan tersebut. Kemudian ada tambahan yaitu namanya nazir wakaf ya. Nah, nazir wakaf ini penting sekali ya posisinya, karena kenapa? Karena dengan adanya nazir wakaf inilah yang nanti memastikan bahwa wakaf yang kita berikan tersebut ya kemaslahatannya atau kemanfaatannya itu abadi ya, bisa dipergunakan dalam jangka waktu yang lama ya, karena ada sebuah lembaga atau nazir yang mengelola harta wakaf tersebut. Nah, sebagai informasi buat kita bersama ya, bahwa di Indonesia ya, sorry ini ada baterainya low ya. Oke, sebentar ya, lupa. Sampai mati nih. Oke, udah ya. Baik, mohon maaf ya. Sebagai informasi bagi kita bersama ya, bahwa tanah wakaf di Indonesia saat ini sudah banyak sekali ya. Ada dalam BWI menyebutkan di sana ya, lebih kurang itu 435.000 hektar tanah ya, atau 4 juta ya 369.000 ya meter persegi. Ini kan angkanya gede banget gitu ya. Nah, tanah wakaf ini ternyata ya 90%-nya nganggur, nggak produktif. Ya, ada tanah wakafnya, tetapi tanah wakaf tersebut belum bisa diapa-apain. Ya, kenapa? Karena
tanah wakaf tersebut tidak ada dananya. Ya, orang berwakaf tanah banyak, ya, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan umat, dibangunkan masjid, dibangunkan rumah sakit, pesantren dan seterusnya, ini memerlukan dana, gitu ya. Nah, potensinya, ya, ini juga menurut Badan Wakaf Indonesia, ya, ini gede sekali, ya, bahwa potensinya per tahun itu kalau kita bisa himpun, ya, bisa mencapai 180 triliun, ya. Dan aset wakaf yang bisa dihimpun juga, ya, menurut Badan Wakaf Indonesia itu 2.000 triliun per tahun. Ini gede banget gitu ya. Namun sayangnya baru 400 miliar saja yang bisa dikumpulkan, ya, yang terhimpun, ya, melalui nazir-nazir wakaf, ya. Baik. Nah, ini juga informasi buat kita bersama, ya, bahwa sangat menyedihkan juga bahwa indeks literasi wakaf di Indonesia masih sangat rendah sekali, ya. Kalau menurut survei yang dilakukan di tahun 2020 itu, ya, pemahaman masyarakat tentang perwakafan itu baru 37% skornya. Artinya masih banyak sekali masyarakat yang belum mau, ya, untuk memahami wakaf, kemudian mengerti tentang ilmu perwakafan, kemudian juga untuk melakukan yang namanya wakaf, ya. Nah, kenapa belum berkembang wakaf, ya? Wakaf belum berkembang seperti zakat. Nah, ini PR kita tentunya bersama, ya, bahwa pemahaman masyarakat kita tentang wakaf itu menganggap bahwa yang namanya wakaf itu bukan suatu hal yang wajib, ya, sukarela. Jadi yang namanya sukarela boleh dilakukan, boleh nggak dilakukan, seperti itu, ya. Dan yang kedua adalah minimnya literasi, ya, pengajian tentang perwakafan ataupun mungkin di sekolah, ya, pelajaran perwakafan masih sangat minim sekali. Nah, ini menyebabkan semangat berwakaf, kemudian memahami tentang wakaf ini masih sangat kurang sekali, gitu ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah apa pentingnya saya punya wakaf, gitu ya. Kita ngomongin wakaf, ya, ngomongin wakaf yang gede, ngomongin wakaf yang ratusan juta, yang miliaran, ya, yang maksimal atau optimal, ya, bicara untuk umat, ya, saya aja untuk hidup saya susah, gitu ya. Nah, ini juga banyak, gitu ya. Ngomongin wakaf, kita mau wakaf untuk ini, untuk itu, gitu ya. Untuk saya, keluarga aja, anak-anak susah, gitu ya. Aduh, wakaf, nanti dulu deh. Jadi kita ketemu, gitu ya. Kita ngobrolin wakaf, kita ajak diskusi tentang wakaf, bahkan kita ajak berwakaf, ya. Rata-rata nih, ya, sebagian besar, ya, lebih dari 60-70% bahkan, ya, mengatakan bahwa aduh saya masih punya banyak tanggung jawab, ya, anak saya masih kecil, masih sekolah, masih butuh dana, masih banyak PR-PR yang harus saya selesaikan, gitu. Jadi kalau untuk wakaf ini kayaknya nanti dulu deh, gitu ya. Kan wakafnya juga nggak wajib, gitu. Aduh, wakaf belum deh, ya, belum saat ini, ya, saya masih butuh biaya untuk sekolah, ya, masih banyak keperluan-keperluan lain nih. Jadi mohon maaf banget untuk wakaf ini saya nggak bisa nih, saya belum bisa saat ini, seperti itu, gitu ya. Nah, ini memang terjadi, gitu ya. Kenapa orang menganggap suatu wakaf itu suatu hal yang boleh untuk dinanti-nantikan, atau boleh, maksudnya adalah untuk diakhirkan, untuk tidak dilakukan saat ini juga, ya. Banyak sekali orang masih menganggap bahwa wakaf ini boleh dilakukan suatu hari nanti, gitu ya. Kesempatannya masih ada kok, ya. Nantilah kalau ada dananya, nantilah kalau ada kecukupan, nantilah kalau ada uang lebih, seperti itu, ya. Jadi menganggap wakaf ini adalah suatu hal yang tidak wajib dia lakukan sekarang, ya, tidak perlu dan tidak penting dia lakukan sekarang, ya, karena dia menganggap ada hal lain yang lebih penting, ya, untuk selesaikan, ya, yaitu keperluan-keperluan duniawinya, gitu ya, ketimbang dia harus bagaimana merencanakan wakaf, menyiapkan wakaf, kemudian bagaimana memikirkan bekal abadinya nanti di akhirat. Nah, inilah pentingnya kita sama-sama malam ini, ya, mengkaji, kemudian mendalami, ya, seberapa penting wakaf itu bagi kita, ya, bagi keluarga kita, ya, bagi umat yang mau kita ajak bareng-bareng, ya, punya bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa saya harus berwakaf? Itu pertanyaannya, ya. Kenapa kita yang hadir harus berwakaf? Kenapa umat harus berwakaf? Kenapa setiap orang penting punya wakaf, gitu ya. Oke, ya. Ini anggapan umum yang selalu saja, ya, seringkali kami sebagai sahabat kuantum wakaf, atau mungkin di sini ada dai wakaf, ya, mitra wakaf yang memang mempunyai aktivitas terus memberikan edukasi kepada umat untuk berwakaf, ya. Seringkali kita temui seperti wakaf kan nggak wajib, namanya nggak wajib kan tidak perlu kita lakukan, gitu ya. Wakaf itu kan sunnah, yang namanya sunnah, ya, boleh dilakukan dapat pahala, kalau nggak dilakukan juga nggak berdosa toh kita, ya. Wakaf itu kan mahal, ya. Aduh, kalau mau wakaf bangun masjid sendiri saya memang belum mampu, gitu ya. Saya belum sanggup, ya. Wakaf tanah juga karena nggak ada, ya.
belum kepikiran lah sekarang, nantilah kalau nanti ada kelebihan dana dan seterusnya. Ya ini rata-rata seperti itu. Allah alam, yang mudah-mudahan yang hadir malam hari ini tidak punya anggapan seperti itu gitu ya. Untuk itulah malam ini kita coba kaji bersama, kita bahas bersama. Nah, mengapa saya harus berwakaf? Ya. Kenapa saya harus berwakaf? Baik, kita lihat dulu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah bersabda, "A'malu ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku, kata Rasulullah, ya antara 60 sampai 70 tahun. Ya, wa aqalluhum man yajuzu zalika. Artinya sedikit saja ya dari umatku yang lebih dari itu ya. Ada memang yang 80, 90 ada ya, yang 100 tahun juga ada, tapi nggak banyak ya. Artinya rata-rata ya umur kita semua ya adalah kalaupun memang ya umur kita panjang itu antara 60-70 tahun. Nah, ini gambarannya ya. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, artinya kita semua kan dari lahir ya, kemudian anak-anak, remaja, kita sekolah, kita kuliah, kita bekerja, kita menikah, punya anak ya, ujung-ujungnya juga kan ya dari lemah menjadi lemah lagi ya, sampai akhirnya kita meninggal dunia. Nah, untuk itulah ya coba kita bahas sedikit di sini poinnya ya, kenapa kita perlu bicara tentang wakaf ya. Baik. Ya. Nah, kita akan bahas tentang wakaf sedikit. Ini seperti ini kira-kira gambarannya ya. Dalam gambar ini ya, kalau kita lihat artinya kehidupan kita ini ya, kata Rasulullah tadi antara ya 60 ya 60 sorry ini ya. Ya. Oke. Ini penanya belum nyala. Ya. 60 ya sampai 60 sampai 70 tahun gitu ya. Jadi kita pakai gambar sedikit nih. Nah, kemudian kita akan meninggal dunia. Tapi apakah selesai kita meninggal dunia? Ya, hidup kita selesai ketika kita di kuburan? Tentu tidak ya. Sebagai kita orang beriman ya, sudah dapat kabar dari Al-Qur'an, dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis Rasulullah bahwa ada kehidupan setelah kematian ya. Bahwa setelah kematian nanti ya perjalanan kita masih panjang sekali ini ya. Nah, berikutnya nanti ada namanya hari kiamat ya, al-qiyamah, yaumul qiyamah ya. Semua orang akan diwafatkan, dunia akan hancur, alam semesta akan binasa ya. Iza zulzilatil ardu zilzalah, bumi digoncangkan ya. Wa izal biharu sujirat, lautan akan diluapkan ya. Wa izal jibalu, gunung-gunung akan berterbangan dan seterusnya. Itu kondisi hari kiamat gitu ya. Artinya umat manusia semua akan mati, akan meninggal dunia. Kemudian ada tahap berikutnya yaitu al-ba'ts ya, yaumul ba'tsi, yaitu hari kebangkitan ya. Akan dibangkitkan dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai akhir zaman ya, akan dibangkitkan ya. Kemudian apa? Kemudian mereka akan dikumpulkan yang namanya al-mahsyar ya, atau pada mahsyar yang sering kita dengar ya. Nah, pada saat dikumpulin pada mahsyar inilah ya, dalam satu hadis disebutkan oleh Aisyah ya, bertanya kepada Rasulullah, apakah tidak di antara mereka nanti melihat satu sama lain, karena kan dalam kondisi itu adalah hufatan auratan ya, nggak pakai sendal ya, nggak pakai alas kaki ya, dan juga kondisinya adalah telanjang bulat gitu ya, nggak pakai busana, nggak pakai pakaian apapun. Nah, Rasulullah SAW dalam kondisi saat itu ya urusannya lebih besar daripada mereka harus hanya akan melihat satu sama lain gitu ya. Ya, orang berlarian antara ibu dan anak dan seterusnya, mereka mencari selamat masing-masing. Nah, kita akan dikumpulkan namanya di al-mahsyar nanti. Nah, kemudian juga kalau kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, ini yang kita tunggu gitu ya. Di situ nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Kemudian apakah sampai di situ saja? Tidak ya. Kita di sini akan dihisab ya. Kita akan dihisab ya, kita naikkan ke atas saja ya. Di sini kita akan namanya dihisab. Hisab itu apa? Ditimbang ya, ditimbang amal kita ya, amal baik, amal buruk, dosa kita dan seterusnya ya. Kemudian akan diberikan yang namanya utiya kitabahu ya, faman utiya kitabahu biyamini ya, ataupun diberikan catatan amal kita dari sebelah kanan atau ke sebelah kiri ya. Ha umqra'u kitabiyah, bacalah ini catatan amal kalian gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan ya, kalau orang-orang yang khawatir amalnya jelek, yang nggak baik, banyak dosanya, dikatakan ya laitani lakuta kita dia. Kalau sekiranya aku nggak dapat catatan amal tersebut, gitu ya. Nah, kemudian amal tersebut akan namanya al-mizan, ya, akan ditimbang,
ya, mana yang berat ya dosa amal kita. Nah, disinilah kita, kenapa saya harus gambarkan seperti ini, biar kita tahu perjalanan ini masih panjang gitu ya. Jadi bukan hanya 60-70 tahun kemudian kita meninggal dunia selesai, tidak, ternyata perjalanan kita masih panjang banget. Kalau ternyata dihisab nanti amal kita masih sedikit gitu ya, di catatan amal kita ternyata juga apa namanya banyak dosanya, ditimbang, aduh timbangannya masih jauh nih, ya masih beratan dosa daripada amalnya, sedangkan kita tidak mungkin lagi menambah timbangan amal kita gitu ya. Maka setelah al-mizan nanti di sini ada namanya ya al-haud, ya akan diberikan air telaga Rasulullah SAW bagi yang mendapatkan kemuliaan ya. Orang yang mendapatkan minum dari telaga Rasulullah tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian setelah itu akan melewati yang nama as-sirat ya, yaitu jembatan ya, jembatan menuju ke ya surga, al-jannah ya, atau an-nar ya, atau ke api neraka ya. Nah, ini perjalanan kita masih panjang sekali ya, masih panjang. Wallahu a'lam ya, kita malam hari ini merenung apakah kita mendapatkan al-jannah ya, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala ya dengan persiapan ibadah kita, amal kita dan seterusnya, ataukah kita akan mendapatkan siksa di neraka ya. Khalidina fiha abada, yang kekal di dalamnya. Nah, kita bicara wakaf malam hari ini karena poin-poin inilah yang penting untuk kita bahas, yaitu adalah pada saat nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dihisab, dihitung amal kita, diberikan catatan amal kita, ditimbang amal tersebut, ya mana yang lebih berat? Adakah di antara kita yang bisa memastikan bahwa amal kita telah lebih berat daripada dosa kita ya. Maka kita bicara tentang wakaf ya, apakah harus siap dulu dananya untuk berwakaf? Tidak, karena kematian tidak menunggu kita siap ya. Karena kematian tidak pernah menunggu seorang siap atau belum ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, dan pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan, akan dilihat pahalamu ya. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, ya wa udkhilal jannah, dimasukkan dalam surga. Nah, ini tadi ya. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan dalam surga, faqad faz. Ya, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah hidup dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya. Nah, dalam ini kita akan tambahin sedikit poinnya ya. Kenapa bagi kita penting ya untuk di malam ini sekejap saja ya, sekitar 5 menit 10 menit kita bicara tentang kematian ya, bahwa kita penting banget mengingat kematian itu ya. Tidak harus 70 tahun kan kita menjadi, harus 60 tahun ya, tidak harus 40 tahun ya. Toh dalam pernyataan dan perjalanannya ada yang baru setahun, ada yang baru 5 tahun, ada yang baru 10 tahun ya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengingat kematian karena itu adalah bagian dari ibadah ya, yang dianjurkan ya, yang dianjurkan untuk kita banyak mengingat kematian. Ya, ketika kita banyak mengingat kematian, nanti kita akan mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Salah satunya poinnya malam hari ini kita bicara tentang wakaf ya. Katakanlah qul innal mautal ladzi tafiruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, ya fa innahu mulaqikum. Pasti kematian itu akan menemui kalian. Ya, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah ya, yang Maha mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Tsumma, ya bukan tsumma, fa ya fa yunabbiukum, maka akan ya diberitakan kepadamu ya tentang apa yang telah kalian kerjakan. Nah, Rasulullah SAW ya aksiru dzikra hadhil ladzat, perbanyaklah. Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian, yaitu mengingat pemutus kelezatan dunia. Yang kedua, karena maut itu atau kematian itu ya kapan saja bisa menghampiri kita. Nggak nunggu kita sudah punya wakaf atau belum, nggak menunggu kita sudah siap atau belum, nggak nunggu amal kita sudah banyak atau belum. Ya, kalau kematian itu sudah datang, ya maka pasti dia akan datang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak pernah menangguhkan kematian seorang apabila telah datang kematiannya. Walikulli ummatin ajal, setiap orang ya setiap umat mempunyai batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajalnya ya la yastakhiruna sa'ah, tidak mungkin bisa ditunda, diundurkan sesaat saja. Wala yastaqdimun, tidak juga bisa dimajukan ya. Maka kita jadi malam hari bicara tentang wakaf adalah jangan sampai kita tertipu nih, yang masih merasa muda, aduh saya masih 20 tahun, masih 30 tahun, masih 40 tahun, nanti aja saya berwakafnya. Ya, kalau saya udah mapan, sudah 50, sudah 60 gitu ya. Karena kenapa? Karena syarat mati tidak menunggu mesti kita tua dulu ya. Masih sehat nih ya. Karena mati juga tidak menunggu kita sakit dulu. Banyak orang yang dalam kondisi sehat walafiat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sudah sakit bertahun-tahun belum juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga adalah ya kita bicara kematian malam hari ini juga ya, karena memang nggak ada yang tahu kecuali Allah saja yang tahu tentang kematian itu. Ya, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu ya pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan Allah yang menurunkan hujan ya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok hari. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ya wala wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu di bumi mana dia mati. Ya, saya mungkin di Depok, Allah matinya di mana? Ya, kita hari ini ada di Jakarta, ada di mana di Pontianak ya. Seperti ada dari rombongan di Pontianak gitu. Ada yang tahu, mungkin kita matinya di Mekah. Amin ya. Mungkin kita meninggalnya di Madinah. Amin ya. Atau di suatu tempat yang kita nggak tahu. Nah, ini artinya kenapa? Ya karena kita nggak tahu, inilah kita malam hari dibicara wakaf gitu ya. Ini jawabannya tadi, pertanyaan tadi kita awal. Kenapa saya penting punya wakaf ya? Poin pertamanya adalah karena kita nggak tahu kematian itu datang kapanpun dan tidak menunggu kita siap dulu. Yang jadi masalah adalah ketika kematian itu datang, amal kita masih sedikit. Ketika nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak punya sesuatu amalan spesial. Ya masih banyak dosa. Wakaf nggak punya. Jadi masalah besar gitu ya. Amal sedikit nggak punya pahala wakaf. Kenapa? Karena dengan wakaf itu nanti ya akan mengalirkan pahala. Ya. Oke, ya kita bicara wakaf, ya bicara kematian, karena memang sesungguhnya kita semua, ya saya, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ya sahabat-sahabat semua yang hadir malam hari ini hanya menunggu saja. Menunggu apa? Menunggu satu sebab kematian kepada sebab kematian berikutnya. Ya ada yang ketabrak mobil, ada yang jatuh dari tangga, ada yang masuk sumur. Ya dalam kemarin kita berita ya beberapa waktu lalu, ada yang tabrakan, ada yang jantung, ada yang stroke, ya, ada yang sakit juga seterusnya. Itu kan sebab-sebab saja. Pada hakikatnya kita semua hanya menunggu saja tuh giliran kita. Satu sebab kematian kepada satu sebab kematian berikutnya. Yang jadi masalah adalah kalau sebab kematian itu datang kepada kita dan kita belum punya persiapan yang baik, ya, belum punya amal yang baik, yang layak untuk kita bawa, ya, ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka disitulah kerugiannya. Ya, kerugiannya apa? Ini. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, kalau sekiranya aku diberikan kesempatan, ya, sesaat lagi, sebentar lagi, ya, apa yang ingin dilakukan? Ya. Nah, ini menarik, ya. Ini menarik. Sangat-sangat menarik. Kenapa? Ya, karena keinginan ternyata orang yang kalau dikasih Allah kesempatan untuk diberikan waktu sebentar lagi untuk melakukan amal salih, ya. Amal salih yang dia pilih adalah dengan bersedekah. Ya, dengan bersedekah, ya. Bukan baca Al-Quran, bukan sholat, ya, bukan umrah atau haji, enggak, ya, sedekah. Apalagi kalau sedekah itu sedekah yang jariyah, ya, sedekah yang mengalir terus pahalanya, ya. Karena kenapa? Ya karena inilah ya Allah bicara dalam surah Al-Munafikun, ya pentingnya kita bicara wakaf. Jadi bicara wakaf itu bukan bicara nanti ini saya masih banyak kebutuhan yang lain, ya, ini saya masih ada PR lain, masih ada hutang gitu ya. Orang berani berhutang, ya, untuk membangun rumah di dunia gitu ya, takut nggak dengan berwakaf untuk bangun rumah di surga. Itu kan aneh gitu ya. Aduh, saya masih punya banyak hutang dia sendiri yang bikin, ya, untuk bangun rumah, untuk beli ini, untuk beli itu, sehingga dia mengatakan saya mau lunasi hutang dulu karena hutang lebih wajib dilunasi daripada saya menyiapkan wakaf. Ya, ini pemikiran yang salah gitu ya. Dia berani berhutang untuk kebutuhan dunianya, ya, padahal untuk beli akhiratnya lebih penting daripada dunianya, gitu ya. Ya, inilah yang perlu kita luruskan gitu ya, bahwa bagaimana mana yang lebih penting antara kehidupan dunia dan akhirat. Tentu kehidupan akhirat lebih penting. Kecuali ini ya, kita bicara saya masih ada kepentingan lain, yaitu yang mendesak, yaitu kepentingan anak-anak saya, hutang-hutang saya gitu ya. Kecuali dia sudah punya amal soleh yang banyak gitu ya, ibadahnya bagus, ya, sholatnya nggak pernah tinggal, dan tahajud setiap malam, tilawah Quran yang mungkin 2 juz 3 juz per hari, yang menjadi ahli ibadah mungkin gitu ya. Nah, ya, kemudian dia melakukan belum punya wakaf gitu ya. Mungkin cukup dengan nama itu mungkin gitu ya. Tetapi kita yang jauh dari kesalehan, yang banyak dosa, banyak maksiat, banyak kesalahan, ya. Ya. Kemudian kita nggak punya wakaf, ini kan bencana, gitu ya. Kenapa saya bilang bencana? Ya karena Rasulullah SAW ini sangat sayang kepada kita. Sangat sayangnya apa? Ya, Rasulullah tahu kita ini dalam sisi ibadah kurang, ya, maka dikasih sebuah amalan yang bisa punya kesempatan banyak pahala, ya.
Ya, idza matal insan yang qata amalu. Apabila manusia telah meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali apa? 3 perkara. Ya, shadaqatun jariyah. Nah, artinya putus semua amal tapi ada yang terus mengalir. Ini kan bentuk cinta Rasul pada kita agar kita selamat di akhirat kelak. Tetapi jangan sampai ya ada kesempatan beramal punya sedekah jariyah wakaf ini tidak diambil ya dengan berbagai macam alasan-alasan pembenaran yang itu semua ya menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita menganggap ada hal yang lebih penting daripada menyiapkan bekal kita dengan cara berwakaf ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada hadis Utsman bin Affan ya. Hadis Utsman bin Affan ini kan kita tahu Utsman ya sedekahnya paling banyak ya, infaknya paling banyak, wakafnya di Madinah ya, ada wakaf sumur dan seterusnya. Ini menangis ketika melewati kuburan ya. Kemudian Hani salah seorang sahabat juga bertanya ke Utsman, ya Utsman, kenapa kau menangis ketika melewati kuburan? Kemudian Hani menyampaikan, Utsman menyampaikan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari tempat persinggahan di akhirat. Nah ini, faman naja minhu. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya. Barang siapa selamat di kuburannya. Wallahu alam ya. Kita apakah selamat di alam kubur? Ya, bekal apa yang telah kita siapkan ya. Amal apa yang spesial yang telah kita lakukan ya. Maka kalau kita selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu. Maka perjalanan setelahnya tadi ya, menjalani proses-proses telah saya sebutkan tadi ya, dihisab, diberikan catatan amal, ditimbang amal kita dan seterusnya, itu akan lebih mudah yang melewati sirat sampai masuk ke surga. Faman qa'illam yanju minhu, barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya. Penentuannya adalah di alam kubur ini ya, di alam kubur ini. Karena di alam kubur inilah ketika seorang telah meninggal dunia ya, ada nggak kesempatan amal yang terus mengalirkan pahala ya. Meninggal dunia doa nggak dikirim oleh keluarganya, oleh anaknya, ibadah lain nggak ada, ya amal spesial nggak ada, wakaf juga nggak ada, ya wa illam yanju minhu, maka ya ketika dia nggak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka proses setelahnya maka akan lebih berat baginya. Ya, maka ini penting sekali ya, dan juga Rasul bersabda, kata Utsman ya, ma ra'aitu manzaran qat wal illa wal qabru afza'u minhu. Aku tidak pernah menyaksikan sebuah pemandangan yang lebih mengerikan, lebih menakutkan ya daripada kuburan. Bila Rasulullah SAW menangis ya, khawatir, takut melihat kuburan, yang melewati kuburan bukan karena ada hantunya ya, tapi siksa kubur ini, gitu ya. Ini menyebabkan pemandangan yang sangat mengerikan. Ya, disiksa di alam kubur, ya tidak mendapatkan nikmat kubur, ya maka inilah sebuah kerugian, kesedihan kita yang kita sendiri nggak tahu. Ya, hidup kita akhirnya nanti seperti apa. Ya, maka disinilah kita penting punya wakaf ya. Kenapa? Saat nafas terputus, pahala mengalir terus ya. Harapannya adalah saat kita meninggal dunia, ya ada kesempatan amal nih, ada pahala yang kita telah tanam, yang telah kita siapkan, yang telah kita rencanakan ketika kita masih hidup, ya ini akan mengalirkan pahala jariyah. Ya, salah satunya dengan berwakaf. Kalau yang dua hal, tidak semua orang punya kemampuan ilmu untuk mengajarkan, untuk berbagi ilmu ya. Anak yang soleh juga, ya belum tentu anak-anak itu selalu mendoakan orang tuanya. Ya, kita aja tadi habis sholat isya, habis maghrib, apakah kita baca doa untuk orang tua kita? Ya, kadang juga lewat. Ya, kadang juga lewat. Nah, apalagi usia juga terbatas ya. Usia anak terbatas. Apalagi kalau orang nggak punya anak, maka berat ya. Maka yang paling memungkinkan ya seseorang itu untuk punya pahala jariyah, yang terus mengalirkan pahala adalah dengan punya sedekah ya. Punya sedekah yang jariyah, yaitu wakaf. Nah, ini tadi pertanyaannya ya. Kita timbang dulu nih di dunia ya, sebelum nanti benar-benar ditimbang nanti di akhirat ya. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan yang pasti, timbangan Allah adalah tepat gitu ya. Kalau kita tanya kita semua di malam hari ini ya, ada nggak yang menjamin kita ya bahwa lebih berat timbangan amal kita daripada dosa kita ya? Kalau saya nggak yakin gitu ya, karena peluang dosa ini lebih banyak ya, apalagi zaman sekarang ini ya, mungkin semua orang bisa melakukan dosa gitu ya. Sedangkan amal ini juga bawaannya mungkin kita termasuk orang yang malas beribadah ya, atau mungkin ibadah sekedarnya saja, atau mungkin sekedar melepaskan kewajiban saja. Ya, ini menjadi masalah ya. Artinya kalau ditimbang sekarang ini, kita timbang nih amal kita, ya yakin nggak kita ya bahwa timbangan amal kita lebih berat daripada dosa kita? Atau sebaliknya dalam gambar ini ya, na'udzubillah kalau seandainya ternyata timbangan amal kita ya lebih ringan ya, dan dosa kita lebih banyak, kemudian besok mati ya, kemudian besok meninggal dunia, minggu depan meninggal dunia, atau bulan depan meninggal dunia, kita belum punya apa-apa ya, dosa masih banyak, amal jariyah belum ada, wakaf belum ada ya. Karena kita menganggap ada yang lebih penting yang perlu kita siapkan, yang perlu kita bayar, yang perlu kita beli, yang perlu kita
selesaikan dari urusan dunia kita. Ya, ini yang jadi masalah gitu ya. Ketika kita mati, kita tidak punya bekal terbaik. Ya, maka amal jari wal wakaf ini sangat dibutuhkan nanti. Ya, dibutuhkannya kapan? Nanti. Kapan? Setelah seorang meninggal dunia. Karena dengan punya wakaf ketika dia masih hidup, ketika dia mempersiapkan wakaf ketika masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan terus mengalirkan pahala, menambah berat timbangan amalnya, ya, bagi mereka yang punya persiapan wakaf, merencanakan wakaf ketika masih hidup di dunia. Kata Rasulullah SAW, ya, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur ma yarji. Jadi perumpamaan dunia dengan akhirat ini nggak sebanding gitu ya. Artinya dunia ini seperti hanya mencelupkan ujung jari ya, di lautan yang luas, kemudian diangkat jari tersebut, yang tersisa di ujung jari itulah dunia. Ya, maka jangan dibalik gitu ya. Ada urusan dunia yang lebih penting daripada urusan akhirat, gitu ya. Nah inilah PR kita bersama ya, khususnya para dai wakaf ya, para sahabat-sahabat kuantum wakaf yang melakukan syiar wakaf. Ayo semangat kita mengajak umat yang menyadarkan ya, penting setiap kita punya bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari ini yang ada hanya beramal, nah itu. Ya, kesempatan beramal adalah hari ini. Tidak ada hitungan. Besok sebaliknya, tidak ada lagi kesempatan kita ya beramal dan hitungan itu akan berjalan ya. Seperti kata Ali radhiyallahu anhu ya, Ali bin Abi Thalib ya, karramallahu wajhah, ya, dunia sudah pergi meninggalkan dan akhirat datang menghampiri. Dan setiap dari keduanya ada pengekornya, maka jadilah kalian orang-orang yang mendambakan kehidupan akhirat, ya, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang mendambakan dunia. Karena sesungguhnya hari ini di dunia yang ada hanya amal perbuatan dan tidak ada hitungan. Dan besok di akhirat yang ada hanyalah hitungan, tidak lagi ada kesempatan untuk beramal. Ya. Maka apa bekal terbaik? Ya. Ya. Dunia mazratul akhirah. Dunia adalah tempat menanam, ya, tempat ladang. Ya, ladang akhirat, ya. Wa khairul buduril yaum al waqaf, dan sebaik-baik bekalnya, ya, sebaik-baik bibit tanamannya itu adalah al waqaf, yaitu dengan berwakaf. Nah, kenapa pentingnya berwakaf? Karena Rasulullah mencontohkan, ya. Rasulullah datang ke Madinah, ya, membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi. Ini kan Rasulullah beli tanahnya nih dari 2 anak yatim, ya, diwakafkan tanahnya, kemudian dibangun masjid. Para sahabat radhiyallahu anhum yang punya tanah dekat Masjid Nabawi juga membebaskan tanahnya, ya. Kemudian diperluas Masjid Nabawi, ya, dan ini menjadi wakaf Rasulullah dan wakaf sahabat sampai hari ini. Kebayang pahalanya orang salat di sana, ya, jutaan per tahun, ya, setiap tahun kebagian pahala yang luar biasa sampai akhir zaman. Ya, orang yang paling banyak pahala wakafnya, ya, pahala jariah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat. Kemudian juga Umar bin Khattab mencontohkan, yaitu wakaf apa? Kebun kurma, gitu ya. Ya, ini juga banyak sekarang ada wakaf perkebunan, gitu ya. Dicontohkan di zaman Umar, ya, dia datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya ke Rasulullah SAW, ya, wakafkan lahan pokoknya, ya, hasilnya silakan disedekahkan, diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ya, tidak dijual dan tidak diwariskan. Begitu juga Utsman, ya, sampai hari ini, ya, dari tempat di mana ada sumurnya tersebut kan ditumbuhi kurma, ya, perkebunan kurma, Mazra'ah Bi'ar Utsman, perkebunan sumur Utsman di daerah Sultanah di Madinah, ya. Itu sampai hari ini berbuah, ya, dan hasilnya masih diberikan manfaatnya, maslahatnya untuk umat, ya, untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Kemudian juga Khilafah Umayyah, pada waktu itu pun sudah ada rumah sakit, ya, yang wakaf, rumah sakit gratis, orang berobat silakan tanpa harus bayar, gitu ya. Tapi kalau sekarang Allah, ya, kita masuk rumah sakit aja berapa biayanya harus kita tanggung, ya. Pada masa Khilafah Fatimiyah, ya, yaitu dinasti Fatimiyah, ya, ada Masjid Jami' Al-Azhar yang diwakafkan pada waktu itu dan berkembang menjadi kampus, ya, orang belajar di sana gratis sudah 1081 tahun, ya, bagaimana kita bayangkan, ya, pahala wakafnya itu luar biasa, ya. Nah, begitu juga Raja Abdul Aziz, ya, sebagai Raja Arab Saudi, ya, pendiri Kerajaan Arab Saudi, ya, tentu punya tanah yang luas, gitu ya, tapi tanahnya diwakafkan, ya, dibangun dari atasnya tersebut hotel, ya, Hotel Abrojil Bait, ya, hotel-hotel bintang 5, yang mana keuntungan dari menyewakan tempat ini, ya, untuk apa? Membiayai Masjidil Haram, ya, itu luar biasa sekali. Juga ada nama Syekh Buga, ya, punya tanah di Mekah, orang asal Aceh yang datang ke Mekah punya tanah, ya, beliau wakafkan tanahnya dalam wasiat wakafnya, ya, yang dalam gambar sebelah kanan itu yang dia tulis, ya, ada wasiat wakafnya adalah diantaranya, ya, uang hasil dari wakaf ini nanti akan diberikan kepada orang asal Aceh yang berangkat haji, ya, maka di sana mendapatkan uang sekian juta per jamaah.
Ya, dan sampai hari ini ya dalam catatannya sudah lebih dari 5,2 triliun ya keuntungan dari pengelolaan wakafnya beliau ini yang diberikan untuk apa? Untuk umat. Ini luar biasa sekali. Pertanyaan buat kita adalah ya bila mereka semangat berwakaf menyiapkan bekal terbaik ya berbagi untuk sesama ya berpikir untuk umat gitu ya mendapatkan kemuliaan Allah mencontoh Rasulullah SAW, pengen nggak sih kita juga sebagai orang yang mengikuti Rasulullah ya mengikuti para sahabat punya wakaf juga gitu ya saya yakin kalau ditanya kepengen pasti kepengen gitu ya. Nah berapa yang pantas ya harta yang Allah kasih kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, ya kita kembalikan kepada Allah untuk umat. Yang mana kita berikan untuk wakaf. Berapa kira-kira yang pantas? Gitu ya. Nah, untuk masalah pantas nggak pantas ini kita ada contohnya, ada renungannya, yaitu adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, mengunjungi beliau pada waktu Haji Wada, dan pada waktu itu kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas sangat akut lah kondisi sakitnya ya. Qad balagha bi minal waji' ma tara. Aku di kondisi sangat berat sekali kondisi sakitku ini, ya. Wa ana dzu malin. Aku ini orang kaya, kata Sa'ad, punya banyak harta, ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Enggak punya ahli waris lain kecuali hanya satu anak perempuan saja. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Apakah boleh ya Rasulullah aku sedekahkan nih 2/3 dari hartaku? Ya. Kalau Rasulullah mengatakan enggak boleh. Ya. Lalu saat bernego lagi, asyatru ya Rasulullah, setengah deh ya Rasul. Ya, kata Rasulullah, enggak lah, ya enggak boleh. Aku katakan lagi, as-sulus, gimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan as-sulus, ya silakan sepertiga, was-sulusu katsir, ya dan sepertiga itu udah banyak. Ya, ada kata-kata menarik dari Rasulullah SAW yang perlu kita renungi, yang perlu kita ambil maknanya, ya pelajarannya adalah pesan buat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, apa pesannya? Dan itu pesan buat kita semua. Innaka, wahai kita, para orang tua, pencari nafkah, para ayah, innaka, wahai kalian, antadzara warasata, engkau tinggalkan ahli warismu, ya, agniya, perlu dicatat, ya, kaya, agniya, ya, kaya, ya, khairun, lebih baik bagimu, ya, min antadzarahum, daripada engkau tinggalkan mereka, alatan, miskin, ya, yatakaffafunan nas, minta sama orang lain, menjadi beban orang lain, menjadi beban keluarga, menjadi beban orang-orang yang ada di sekitar kita ketika meninggal dunia. Ya, artinya apa di sini? Ya, artinya ya, yang ideal adalah kita ini yang berpikir bagaimana punya wakaf sepertiga seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Gimana caranya wakaf sepertiga harta? Gitu ya. Bagaimana caranya? Ada caranya. Bagaimana kita hitung harta kita kemudian sepertiganya kita wakafkan. Gitu ya. Nah inilah acuannya kalau kita ingin berwakaf bersedekah ya gayanya bukan mana yang paling sedikit mana yang paling kecil ya mana programnya yang paling kecil yang bisa saya ikuti enggak ya tapi bagaimana kita ya seperti gayanya Sa'ad bin Abi Waqqas sepertiga bahkan 2/3 mau dikasihkan kepada umat gitu disedekahkan untuk umat ya. Nah kalau ada uang di rekening kita di deposito kita di tabungan kita ya emas kita mungkin ya logam mulia kita mau nggak kalau hari ini diwakafkan untuk bangun masjid ya. Kita bangun masjid nilainya 1 miliar, ya. Mau nggak kira-kira? Ya, kalau mau sih mau, ya kalau ada uangnya. Tapi kalau ada uangnya mau nggak diserahin semua? Ya, nggak semua orang mau gitu. Ini ada masjid yang dibangun oleh IKADI, ya salah satu nazir wakaf kita yang membangun 1000 masjid. Ya, atas nama diri sendiri ini bukan patungan gitu ya. Jadi membangun masjid benar-benar atas nama pribadi gitu ya, atas nama keluarga, ya, atas nama orang tua. Ya, dibangun di seluruh Indonesia ya, di beberapa tempat ya, kali ini sudah lebih dari 342 masjid lebih gitu ya. Yang saya tahu ini lebih dari 300 masjid ya dibangun ya untuk apa? Ya untuk umat, untuk sholat di sana, untuk masyarakat yang membutuhkan di daerah yang tidak ada masjidnya. Nah, kita bangun di sana. Kalau membangun masjid ini sekitar 500 juta ya. Ya, dan kita belum ada uangnya nih, ya, pengen juga bangun masjid tapi nggak ada uangnya, artinya kan kita harus menabung dulu baru nanti kita wakafin. Gitu ya. Karena kenapa? Karena berwakaf itu ya perlu direncanakan seperti halnya kita merencanakan sebuah ibadah haji. Nggak mungkin ujuk-ujuk kita ada duit gitu ya baru kita wakafin enggak. Tapi kita bagaimana rencanakan, kita sisihkan ya yang ini menjadi wakaf supaya nanti saya bisa bangun masjid, saya bisa bangun pesantren, saya bisa biayain anak yatim dan seterusnya. Ya dengan apa? Dari dana yang kita simpan yang kita kumpulkan setiap bulannya untuk kita wakafkan. Ya. Contoh ya. Kita bisa berwakaf setiap bulan dengan cara menyisihkan 1 juta per bulan. Kita
per bulan 1 juta, ya, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, seterusnya. Kita butuh berapa bulan kira-kira biar terkumpul 500 juta, ya. Kalau kita hitung 1 juta sebulan, maka kita butuh 500 bulan kan. 500 bulan dikali 1 juta, artinya 500 juta. 500 juta itu selama berapa lama? 500 bulan itu artinya 41 tahun 6 bulan. Kalau hari ini kita umurnya udah 40 tahun, berarti isi 81 baru kita terkumpul. Pertanyaannya adalah, sampai nggak umur kita? Ya, sedangkan tadi kita bicara tentang kematian, maka tidak tahu ya kapan datangnya kematian kepada kita. Ya, nah, maka bila kita nggak yakin, ya, kita bisa menabung selama 41 tahun lagi agar terkumpul uang 500 juta, maka ada solusi. Ya, cara berwakaf namanya melalui program Alisha, ya, atau program kuantum wakaf. Ini contoh gitu ya. Jadi dengan ikut program, contoh saja ini ya, boleh nggak di bawah 1 juta? Boleh. Ada program wakaf, bagaimana kita menyiapkan wakaf dengan mudah, ya, terencana, optimal, tapi juga ada nilai manfaat untuk keluarga kita, ya. Jadi ini contoh ya, salah satu wakif ya, Pak Irfan Zainuri di Jamaah Maghfirah berwakaf ke Kampung Maghfirah, menyerahkan wakafnya kepada Nazir Wakaf Kampung Maghfirah. Gitu. Ini juga contoh ya, ada Pak Hengki ya, malam minggu hadir ya, menyerahkan wakafnya kepada IKADI ya, lembaga wakaf IKADI. Contoh melakukan ikrar wakaf. Atau kalau kita pengen ke nazir-nazir wakaf yang lain, silakan pilih gitu ya. Ada Nomor Wafa, ada yang Esma, ada Global Wakaf, ada Yatim Mandiri ya, ada Rumah Wakaf, ada yang Inisiatif Wakaf ya. Dan terserah kita mau wakaf kemana, tergantung program wakaf yang mau kita ikuti gitu ya. Kita melakukan yang namanya ikrar wakaf atau janji wakaf wasiat ya kepada nazir tersebut. Ya, dengan program ini kita bisa langsung menentukan nazir wakaf mana yang nanti akan mengelola wakaf kita. Ya, maka tugas kita adalah, oke, sebelumnya ya. Nah, wakaf kita untuk apa nih, contoh ya? Kalau di Maghfirah berarti kan nanti untuk pendidikan ya, untuk pendidikan dakwah. Ya, kalau IKADI boleh jadi buat masjid, boleh jadi buat sumur, ya tergantung lembaga wakaf nazir apa yang punya program seperti itu. Nah, tugas kita hanya bagaimana kita setiap bulan menyisikan mengalokasikan dana kita untuk kita menjadi wakaf suatu hari nanti, gitu ya. Bulan ketiga, bulan keempat, dan seterusnya. Ternyata umur kita nggak panjang, baru berjalan 4 bulan, baru berjalan setahun, baru berjalan 5 tahun. Ternyata kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dunia. Ya, nah pada saat itulah ya dana wakaf sebesar 500 juta akan diterima oleh nazir wakaf yang tadi kita wasiatkan ya, wakaf wasiat kita ya untuk apa kepada kepada nazir wakaf tersebut, dan mereka akan menyalurkan ya, akan mengelola wakaf tersebut. Contoh ya, nanti dibangunkan masjid, dibangunkan ruang kelas ya, sesuai dengan ikrar wakaf kita. Wasiat wakaf kita untuk apa? Ya, buat pesantren, buat masjid, buat sumur dan seterusnya. Tergantung nanti kita pengen suatu hari nanti punya wakaf apa. Nah, kenapa nih ya kita berwakaf melalui cara kuantum? Gitu ya. Kenapa kita berwakaf dengan cara kuantum? Ya, apa istimewanya? Yang pertama ya, berwakafnya menjadi lebih mudah. Ya, mudah, ya ringan, ya kita bisa menyisikan sesuai dengan kemampuan kita setiap harinya, gitu ya. Dengan ikut programnya, sehingga kita disiplin menyiapkan wakaf kita ya untuk program wakaf tertentu. Ya, jadi nggak harus nunggu kaya dulu. Nah, nilainya juga bisa optimal gitu ya, karena nilainya besar ya, bukan cuma sekedar ratusan ribu atau puluhan juta. Yang kedua, dengan cara kita menyiapkan wakaf melalui program ini, ya, insya Allah lebih tenang dan tawakal. Kenapa? Karena kita sudah punya wakaf, ya, sudah punya wasiat wakaf. Ya, artinya kapanpun dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, ya, paling nggak kita sudah punya amal jariah sudah kita siapkan sejak kita masih hidup, gitu ya. Yang ketiga, kita setelah banyak membantu orang lain, gitu ya. Karena program wakaf ini adalah program wakaf yang dihimpun dengan dana tabaruk, artinya dana kebajikan, ya. Nah, dana inilah yang ketika terkumpul akan membantu sesama kita sebagai peserta, gitu ya. Yang keempat adalah amanah dan berkah. Kenapa? Karena kita tahu nazir wakafnya, pengelola wakaf kita itu siapa, ya, lembaga mana, ya, dan untuk program apa. Nah, inilah kita harapkan nantinya, ya, pahala jariah kita, pahala wakaf kita mengalir abadi. Yang kelima, program wakaf ini juga ada manfaat yang disebut dengan warisannya, gitu ya. Jadi selain kita punya wakaf, juga ada porsi di mana yang menjadi haknya ahli waris. Jadi ada pembagian ya yang memang diberikan untuk ahli waris kita. Sehingga apa? Sehingga wakaf kita buat nanti, buat akhirat kita ada ya, buat ahli waris yang ditinggalkan juga ada. Nah, bagaimana caranya biar kita bisa berwakaf dengan cara kuantum wakaf? Yang pertama adalah kita niatin dulu nih, ya. Kalau saya berwakaf nanti kira-kira saya mau wakaf sendiri atau juga pengen diniatkan pahalanya untuk orang tua kita.
ya, atau untuk pasangan kita, atau untuk anak-anak kita. Nah, tentu ini yang penting gitu ya, karena jangan sampai kita ya berwakaf tapi egois gitu ya, berwakaf untuk diri sendiri. Ya. Yang kedua caranya adalah kita hitung dulu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa ini perlu kita hitung? Karena jangan sampai nanti ketika kita berwakaf itu, gitu ya, ya, padahal Allah udah kasih nikmat nih banyak banget, rumah, kesehatan, keluarga, pekerjaan, kendaraan, ya, aset kita, tapi kita wakafnya kecil. Kita nggak malu sama Allah kan? Ya, kita pengen dapat pahala besar, berwakaf untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, tetapi kita ya pilih yang paling sedikit, gitu ya. Maka kita hitung dulu nih, berapa yang pantas ya? Yang pantas ya kita sisihkan per bulannya untuk menjadi wakaf kita. Nah, kalau udah ketemu angkanya, umpama kita sisihkan 100.000 per hari, itu 100.000 per hari, berarti kalau kita hitung per bulan 3 juta. Wah, terasa gede. Ya, kita lihat lagi, gitu ya. Kita nyicil rumah kita berapa? Ya, nyicil kendaraan kita berapa? Ya, buat apa namanya kebutuhan duniawi kita berapa? Ya, jangan kebalik. Ya, buat akhirat ya berat. Ya, dipilih yang paling kecil. Tapi buat dunia kita nggak mikir-mikir lagi. Nah, itu terjadi, gitu ya. Banyak orang berpikirnya adalah nanti kan ada rezeki lagi, ya nggak apa-apa, nanti ada rezeki lagi, ya padahal makan di mall sekali makan 500.000 gitu ya, 1 juta biasa aja, ya biasa aja, ya beli baju, beli sepatu, beli barang branded biasa aja, ya tetapi ketika keluarin untuk wakaf terasa berat gitu ya. Dan itu kan ada meme yang saya kita lihat ya, uang 100.000 dibawa ke bioskop apa namanya ringan, tetapi 100.000 dimasukkan ke kotak amal berat gitu ya. Nah inilah apa namanya pemahaman ya yang perlu kita luruskan, bahwa akhirat ya itu lebih layak untuk kita siapkan, untuk kita pikirkan ya, karena itulah nanti di mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang paling penting adalah kita niat dulu ya, kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan mengharap Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan meneladani Rasulullah SAW serta mengikuti para sahabat ya dalam berwakaf ya, dalam meraih pahala jariah dan tiket masuk surga sekeluarga ya. Maka saya niatkan untuk insya Allah ya ikut program Quantum Wakaf ya. Semoga Allah SWT meridhoi niat mulia ini ya, dan terima amal ibadah insya Allah ya. Nah, kata Rasulullah SAW ya, ini Umar pernah berkata nih ya, karena dia datang pada Rasulullah dengan 10 orang sahabat, kemudian ada yang bertanya, Rasulullah, orang yang paling cerdas itu siapa ya? Lalu Rasulullah mengatakan yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan apa, yang banyak mengingat kematiannya dan menyiapkan diri untuk menghadapinya gitu ya. Dan itulah orang yang cerdas. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Siapa mereka di antaranya? Nah, contoh nih, ya. Di antaranya ada salah seorang sahabat untuk wakaf juga, ya. Apa namanya? Banyak ya, tapi saya tampilkan beberapa saja. Di antaranya ada Ibu Nuraini Octavia, ya. Berwakafnya 500 juta, mungkin nggak mungkin banget. Ya, karena dengan program Quantum Wakaf ini, maslahat kita, manfaat yang akan kita berikan untuk umat itu lebih banyak. Ya. Karena nilai wakafnya yang 500 juta itu bisa diniatkan untuk siapa? Untuk orang tua, untuk keluarga, dan seterusnya. Ya, ini juga ada Pak Kasmen ya, alumni Jamaah Mafira juga, ya, ikut program yang 1 miliar, yang 400 jutanya diwakafkan. Ya, 1 miliar tersebut sisanya buat ahli waris seperti itu. Ya. Kemudian juga ada nih jamaah orang tua dari santri Milbos ya, yang tempat sekolahnya Mafiro juga yang mewakafkan 300 juta ya untuk kampung Mafiro. Ya, ini Pak Irfan 1 miliar nilai wakafnya. Ya, jadi mungkin banget kita berwakaf 1 miliar. Ya, dengan program Cari Kuantum ini ada program yang bisa kita ikuti, bagaimana kita bisa berwakaf 1 miliar dengan cara ikut iuran per bulan sesuai dengan kemampuan kita. Nanti akan dihitungkan. Juga nih ada Ibu Ratna Kumala Dewi ya, seorang dokter Jamaah Mafira juga yang berwakafnya 1 miliar ya, dan siapin warisan buat keluarga 1,2 miliar ya. Ini beberapa contoh yang nanti saya sebutkan semua ya, ada Mbak Ika, ada Yulia, ya ada Pak Deki, ada Ibu Liza ya. Ini ada Ibu Hilda, ada Mbak Yayang, ada Mila ya, ada apa namanya Pak Aang ya, ada Pak Daniarso di situ. Nah, kita dengarkan ini potongan sedikit ya dari niat wakafnya Mbak Afi ya, atau Ibu Hilda ya.
Suaranya tidak ada Pak Ustadz. Enggak ada suaranya ya? Oh, enggak masuk ya? Oke. Kirain tadi masuk suaranya. Oke, baik. Ya, oke. Saya kira suaranya masuk. Oh ya. Kita share lagi. Itu tadi potongan dari ikrar wakafnya ya, dan Bu Nurani tadi menyebutkan pahala wakafnya untuk siapa aja ya, untuk dia, untuk anak-anak, dan juga untuk orang tuanya gitu ya. Jadi dengan berwakaf nilainya yang besar ya, kita bisa meniatkan untuk orang banyak tentunya gitu ya. Jangan sampai kita kebalik nih, jangan sampai kita berwakaf 100.000 kita sebutin sebanyak-banyaknya doa kita gitu ya. Kita malu sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita malu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh nih ya. Jadi dengan salah seorang dari wakif ya, sudah berjalan 3 bulan ya dengan program ini, kemudian meninggal dunia. Ya nggak ada yang tahu umurnya ya. Umur kena COVID, masih usia 39 tahun ya. Nilai wakafnya 100 juta ya, nilai total programnya dia ikuti sebesar 500 juta ya, dia wasiatkan 20% 100 juta untuk menjadi wakaf ya, dan diserahkan kepada Mafiroh ya. Nah, ini yang ikadi gitu ya. Ada salah seorang wakif namanya Pak Fadli Umayyah, ini menyerahkan wakafnya sebesar 1,5 miliar gitu ya. Bisa nggak? Bisa gitu ya. Yang penting kita ikut programnya, ada programnya ya, tinggal per bulan kita mampu ikut berapa gitu ya. Kemudian ada Pak Lufki ya, dia totalnya 1 miliar, dia wakafkan 410 juta ya. Pak Hengki ya hadir juga mewakafkan 500 juta ya. Kemudian juga ada Ibu Pak Edi Sujoko juga 490 juta, Ibu Teresia juga ya 450 juta. Banyak ya, cukup banyak ya. Itu diantaranya. Ya, kalau saya tampilkan semua nanti nggak selesai hari pagi gitu ya. Alhamdulillah gitu, sudah banyak yang ikut program Quantum Wakaf ini. Nah, ini ada renungan terakhir, 2 slide terakhir yang saya sampaikan di malam hari ini adalah waktu kita hidup itu cuma 3 hari. Ya, kok cuma 3 hari? Ya, itu kata Imam Hasan Al-Basri. Cuma 3 hari saja pada hakikatnya. Yaitu hari kapan? Hari kemarin. Hari kemarin yang kita tidak bisa ulangi lagi. Yang berlalu biarlah berlalu. Ya, yang telah terjadi biarlah telah terjadi. Ya. Hari inilah kesempatan kita untuk beramal, berpikir. Ya, bagaimana kita memikirkan suatu hal yang lebih penting. Yaitu apa? Kehidupan kita setelah kematian. Amal kita yang perlu kita siapin. Ya, maka Allah alam besok ya belum tentu kita bisa menemui. Ada umur atau enggak, bangun tidur kita masih ada nafas atau enggak, ada yang tahu. Gitu ya. Dan itu banyak kita dengar terjadi orang meninggal dunia pada saat dia tidur. Ya. Nah, ini nikmat Allah nih. Kalau kita lihat ini perbandingan contoh saja gitu ya. Ibarat gunung es ya. Nikmat yang Allah kasih itu banyak banget tentunya. Gitu. Tidak terbatas ya. Dari nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, apapun yang Allah kasih. Ya. Tapi kadang-kala kita itu berpikir mengeluarkan harta untuk diwakafkan itu ya panjang kali lebar, lama mikirnya gitu ya. Dan itu pun dikasih yang paling kecil, paling sedikit ya, yang kita nggak mau gitu ya. Dan itu ada Al-Quran menggambarkan ya, Al-Baqarah 268, 269 itu ya, 267, 269 itu menggambarkan bagaimana sifat manusia gitu ya, ingin berikan yang dia sendiri nggak mau, yang terkecil berapa programnya ya untuk dunia ya, mereka nggak khawatir ya mengeluarkan berapapun besarnya, nggak khawatir, tapi untuk akhirat ya berpikir panjang ya, jangan sampai itu terjadi ya. Mudah-mudahan wakaf ini menjadi penolong kita ya, kalau kita siapin, kalau kita merencanakan sejak ini ya, insya Allah ya ada pahala, ada amal jariah yang telah kita siapkan ya sebelum datangnya ajal kematian kita. Allah a'lam bishawab ya. Saya rasa cukup sampai sekian dulu ya. Insya Allah tema berikutnya kita akan lanjutkan nanti di lain kesempatan ya, di hari-hari berikutnya, di minggu berikutnya insya Allah ya, kita akan lanjutkan kembali kajian kita terkait dengan wakaf. Bagi Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, saya lihat Masya Allah ya, dari awal ya ada 51 orang yang hadir. Tentu yang hadir tidak mungkin hadir sendirian ya, pasti ada yang mengundangnya ya. Silakan hubungi yang mengundang tentunya ya, yang memberikan informasi, memberikan linknya, silakan hubungi. Gimana sih caranya saya berwakaf, bagaimana sih caranya saya menyiapkan wakaf sejak ini, bagaimana saya ikut program untuk wakaf ya. Insya Allah sahabat-sahabat kita yang mengundang tentu akan memberikan solusi, akan membantu bagaimana caranya kita merencanakan wakaf dengan mudah, ringan, optimal ya, dan kita bisa menentukan dari awal ya program wakaf yang kita ikuti tadi untuk apa, untuk lembaga mana ya, dan untuk program apa ya. Silakan nanti insya Allah kita akan bantu Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini. Saya rasa sekian ya, nggak terasa udah jam 9. Untuk pertanyaan silakan langsung nanti bertanya kepada yang mengundang ya, karena
ya, yang mengundang insya Allah sahabat-sahabat kita Kotum Wakaf sudah cukup memahami, ya sudah cukup mengerti, ya dan juga insya Allah bisa memberikan solusi buat kita semua. Allah a'lam bishawab. Ya mari kita hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sampai ketemu lagi.